Pas aku dia baru pindah. Tiba dia udah ada sukacitanya dalam hatinya kayak lagu yang tadi. harus ada ya. Iya, ada sukacita. Senyum, sukacita, biar kelihatan. Ini Bang Aldi senyum ini di masker ini senyum nih Bang. Iya. Nggak kelihatan. Masker ini kita senyum semua. Adik-adik harus senyum juga di rumah. Udah semangat. Yesus pokok. Udah tahu pasti adik-adik nih. Harusnya tahu lagunya. Iya, sampai kelas besar udah hafal semua. Jangan duduk dulu ya adik-adik, tetap berdiri. Kita mau nyanyi sambil pakai gerakan. Ayo berdiri. Ya. Kita nyanyi bareng lagi.
Indonesia. Ayunda, iya. Ada Anugrah, Kinet, iya. Ada BID juga. Tanggung besar sekarang. Tanggung besar. Tanggung besar. Iya. Ada Muti biasanya, terus Rifan, ada Gongsi, Glory juga, banyak semuanya. Kelas Kelas besar, besar. ayo, kelas Bang Aldi. Ada Matthew, ada Owen, ada Joshua, ada Kristo, ada Hana, sama Owen. Harusnya ada. Udah dipanggil-panggilin nih. Iya benar. Kalau gitu sekali lagi terakhir deh Kak, Yesus pokok ya. Kita nyanyi lagi adik-adik. Oke. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Apa yang harus disiapkan nih Bang? Kita siapkan diri, kita duduk manis, kita dengarkan ibadah apa? Kita dengarkan ibadah kita dari awal sampai akhir. Alkitabnya juga jangan lupa ya adik-adik. Oke deh, sekarang kita mau Mulai duduk ibadah. manis ya kan Kak? Duduk manis yang rapi. Kita Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah. Selamat hari adik-adik. Minggu, selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua sehat kan? Seperti tadi abang-abang sekolah Minggu dan kakak sekolah Minggu bilang, adik-adik pasti udah siap dengan Alkitabnya kan? Tapi Kak Norma juga bilang kalau yang masih makan, makannya ditunda dulu ya, nanti dilanjutkan setelah ibadah. Semua arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita akan memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan sepenuh hati. Kita akan menyanyikan pujian bagi Allah Bapa kita dari Kidung Ceria nomor 341 ayat 1 dan 2. Nanti di ayat 2 adik-adik bangkit berdiri. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya
bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya, biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik mari kita sama-sama berdoa dan kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Bapa, Ya Allah Bapa, tunjukkan cara yang benar, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 229 ayat 1 dan 2.
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa bersama-sama, memohon pengampunan dosa, kita mengucapkannya bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan epistel untuk kita minggu ini. Epistel untuk bulan ini dari Mazmur 25 ayat 5. Sekali lagi adik-adik, dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sekali lagi adik-adik, dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, marilah kita bersama-sama berdoa dan kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 264 ayat 1 dan 3. Kita akan mendengarkan berita atau pengumuman yang berhubungan erat dengan adik-adik sekolah minggu.
Oke, adik-adik, selamat pagi adik-adik. Untuk pengumumannya yang pertama yaitu nanti siang seperti biasa kita akan mengadakan kelas Zoom masing-masing tiap kelas dari kelas kecil, kelas tanggung besar, masing-masing akan mengadakan kelas Zoom. Yang kedua yaitu buku renungan. Buku renungan untuk bulan Agustus sudah bisa diambil di gereja ya adik-adik. Sekian untuk pengumuman sekolah minggu hari ini. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 75 ayat 1. Kita akan membaca firman Tuhan, karena Roma percaya adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus, di sini anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu HKBP Bincarung yang ada di rumah, telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, urapi adik-adik dengan Roh-Mu yang kudus, supaya adik-adik boleh mengerti akan firman Tuhan, dan pimpin juga Kak Norma yang akan memberitakannya. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Cuma 3 ayat adik-adik. Sudah siap ya? Kak Norma membacakannya, adik-adik mengikuti di dalam hati. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, ada yang bisa hafal 3 ayat cuman adik-adik? Coba Kak Norma bacakan lagi ya, sekali lagi. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan jubah. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun yang dari gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan yang selama-lamanya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk hidup rukun. Kenapa? Sebelum Kak Nur menjelaskannya, coba adik-adik lihat ini. Kelihatan ya Bang? Oke. Adik-adik, gambar ini
Nah, coba perhatikan. Siapa yang pernah melakukan ini? Wah, kayaknya semua pasti pernah melakukannya ya. Berebut mainan dengan adik, dengan abang, dengan kakak, atau mungkin dengan teman. Kak Norma juga mungkin pernah melakukannya pada masa kecil, berebut mainan. Adik-adik, tahu nggak kalau kita berebut mainan, apa yang terjadi? Gak ada yang mau mengalah kan? Semua ingin menang, semua ingin memainkan mainan itu lebih dahulu, iya kan? Terus apa lagi yang terjadi kalau kita berebut mainan? Yang terjadi adik-adik adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan hal-hal yang menyedihkan. Kenapa? Biasanya nanti ada yang marah, ya kan? Ada yang menangis. Mungkin kakaknya nanti atau abangnya marah sama adiknya. Akhirnya adiknya menangis deh. Dan yang paling menyedihkan adik-adik, kalau dalam hal ini kan berselisih, mencari saya dulu. Nah, dalam hal ini, dalam hal berebut mainan, biasanya hal-hal yang paling menyedihkan adik-adik apa? Mainan itu akhirnya tidak bisa dipakai sama sekali. Tidak satu orang pun yang bisa memainkannya. Karena apa? Yang satu tarik ke sana, yang satu tarik ke sini. Akhirnya mainan itu apa? Rusak, putus, dan tidak bisa dipakai. Akhirnya kemana? Dibuang ke tempat sampah deh. Nah adik-adik, karena itu kita harus saling mengalah, berdamai. Jangan berselisih. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita berselisih, kalau kita bertikai, kalau tidak ada damai, siapa yang diuntungkan? Si iblis adik-adik yang diuntungkan. Karena si iblis tahu kita tidak akan mendapat berkat, kita nggak akan dapat damai sejahtera, kita nggak akan dapat sukacita. Nah, karena itu adik-adik, kita jangan biarkan berselisih. Kita harus berdamai. Karena pada saat kita berselisih, di situ adik-adik, iblis bisa menaruh benih. Benih apa? Benih dendam, benih kemarahan, benih kebencian, bahkan benih akar pahit. Nah adik-adik, jangan biarkan itu terjadi ya. Kita harus apa? Kita harus saling memaafkan. Kita harus saling berdamai, bersejahtera. Nah adik-adik, mungkin di tempat adik-adik, di tempat Kak Norma tinggal, ya adik-adik, gak semuanya orang Batak. Kak Norma orang Batak. Ada sih tetangga Kak Norma satu orang Batak, ya. Mungkin di tempat kita tinggal ada perbedaan. Kita orang Batak, tetangganya kita orang Jawa. Mungkin di sebelah sana orang Manado, di sebelah sana orang Ambon. Tapi adik-adik, walaupun kita berbeda, kita harus apa? Kita harus hidup rukun. Juga mungkin teman kita yang satu ada yang putih, ada yang hitam. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Ada yang kurang pandai, ada yang pandai. Tetapi adik-adik, semuanya itu tidak boleh membuat kita bertikai, berselisih. Semuanya itu harus membuat kita apa? Berdamai. Membuat kita harus punya damai sejahtera. Karena itu adik-adik, ya, rukun, mana tadi? Tulisan Kakak Norma, rukun. Rukun adik-adik, kerukunan itu harus diusahakan. Coba kita perkatakan sekali lagi adik-adik, rukun harus diusahakan dan dipelihara. Kenapa? Kenapa rukun harus diusahakan dan dipelihara? Karena katanya, kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk kita selama-lamanya. Berkat yang seperti apa adik-adik? Berkat yang seperti kita baca tadi dalam Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Ada yang bisa hafal nggak? Ada yang bisa hafal nggak? Coba kita membacanya ulang bersama-sama ya. Tapi kali ini kita tidak membacanya. Kita akan belajar lewat lagu dan akhirnya kita pasti akan hafal firman itu. Kakak akan dibantu oleh kakak-kakak sekolah minggu. Kita belajar ya firman Tuhan yang dari Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3.
kalau adik-adik belum hafal, kita akan membacanya melalui lagu. Silahkan kakak-kakak, bantu kakak Norma, kita akan memulai kembali Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Awalnya 2 kali awal. Ayo adik-adik bangkit berdirinya karena ada Kelihatan gerakannya kakak? Naik ke sini. Nah, di atasnya. Siap ya. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti angin yang dari Hermon yang mengalir ke bukit Sion. Seperti sanawan Allah menerbang agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Oke. terima kasih kakak-kakak. Nah, adik-adik, terima kasih ya kakak-kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik katanya, berkat Tuhan seperti minyak yang meleleh ke janggut dan jubah Harun. Juga berkat Tuhan seperti embun yang di Gunung Hermon turun ke atas bukit-bukit ke gunung-gunung Sion. Adik-adik, kalau adik-adik belum hafal firmannya, itu enak sekali kalau adik-adik belajar nanti lagunya. Adik-adik bisa buka lagi YouTube-nya, nanti adik-adik belajar lagunya, adik-adik akan hafal firman Tuhan. Kita baca sekali lagi ya. Kak Norma bacakan firmannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik masih belum hafal ayatnya, adik-adik boleh belajar lagunya dari yang tadi kakak-kakak sekolah minggu, nanti adik-adik pasti hafal. Jadi adik-adik, bagaimana? Adik-adik siap untuk hidup rukun? Mesti ya. Kita semua harus hidup rukun dan damai supaya berkat-berkat Tuhan mengalir. Kalau kita hidup rukun dan damai, berkat-berkat Tuhan adik-adik mengalir dengan sendirinya di dalam kehidupan kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini dari Mazmur 133. Tuhan, ajarlah kami adik-adik untuk hidup rukun, untuk hidup damai, untuk hidup sukacita dan berbagi dan saling memaafkan kepada teman-teman kami, kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam terus dan boleh berbuah-buah dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 252 ayat 1 dan 3. Bila Tuhan kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitung
Adik-adik yang di rumah silahkan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita, dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.